Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki materi keempat kita di perkuliahan Al-Quran dan Hadis Ekonomi. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang salam seperti itu. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama agar perkuliahan kita menjadi perkuliahan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini tema kita mengenai hadis ya. Oke, karena minggu lalu kita sudah belajar mengenai ayat ekonomi, maka hari ini mengenai hadis ekonomi, yakni tentang salam. Salam di sini bukan salam assalamualaikum seperti itu ya, tetapi salam di sini merupakan salah satu transaksi syariah yang mana transaksi ini merupakan transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Seperti itu teman-teman. Jadi memang pada tema-tema yang akan datang pun akan berkutat soal transaksi-transaksi di dalam muamalah seperti itu. Oke, kita langsung lanjut kepada hadis yang akan kita kaji bersama. Sebentar, saya akan pindah diri saya. Kali ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2240. Hadatsana Sodaqo, akhbarana Ibnu Uyainah, akhbarana Ibnu Abi Najih, an Abdullah bin Katsir, an Abil Minhal, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yuslifuna bitamrin sanataini au salasa wa salasa faqala man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas terjemah perkata dari hadis ini. Yang pertama adalah hadatsana, karena memang hadis tersebut saya sajikan secara komplit dari sanadnya juga. Hadatsana telah bercerita kepada kami, sodako di sini adalah nama orang ya. Kemudian akhbarona telah dikabarkan kepada kami Ibnu Uyainah. Akhbarona telah dikabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih. An Abdullah bin Katsir dari Abdullah bin Katsir, an Abi Minhal dari Abu Minhal, an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, qadima, ia datang, an Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berarti yang datang ini adalah Nabi ya, al Madinah, ke Madinah. Wahum yuslifuna, dan mereka menghutangkan uang. Hum ini kembali kepada penduduk Madinah artinya. Fi tamrin, dengan kurma. Sanataini, 2 tahun. Wa, dan salasa, 3 tahun. Faqala, lalu ia berkata, man, barang siapa aslafa, memberikan hutang fi, dengan tamrin, kurma, fayuslifu, maka berhutanglah fi, dengan kailin, takaran, malum, tertentu, wa, dan waznan, masa, malum, tertentu, ila, sampai ajalin, batas malum, tertentu. Seperti itu teman-teman. Baik, kemudian kita akan berlanjut kepada asbabul wurud dari hadis ini. Baik teman-teman, sebelum memasuki asbabul wurud dari hadis ini, saya ingin menjelaskan secara beberapa hal mengenai cara mengetahui latar belakang historis dari suatu hadis seperti itu. Karena pada dasarnya cara mengetahui asbabul wurud hadis ini hampir sama ya dengan cara mengetahui asbabun nuzul dari Al-Quran, yaitu bagaimana kita melihat aspek riwayat dan juga sejarah yang berkaitan dengan peristiwa asbabul wurud hadis seperti itu.
Dan ada pendapat yang diutarakan oleh Imam Asyuti bahwa ada 3 metode bagaimana cara kita untuk mengetahui asbabul wurud. Yang pertama adalah dengan mengetahui sebab yang berupa ayat Al-Quran, kemudian juga sebab yang berupa hadis itu sendiri, dan juga sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat, seperti itu. Hingga akhirnya sasarannya adalah setiap hadis ini tegas dia mempunyai asbabul wurud. Nah, untuk hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku bersaksi bahwa hutang yang tertanggung sampai batas waktu yang ditentukan itu dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an." Kemudian Ibnu Abbas membacakan Al-Baqarah, yakni ayat 282 yang sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubhu ila akhirih. Seperti itu. Hadis ini pun juga merupakan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uangnya untuk ditukar dengan kurma selama 2 dan 3 tahun atau 3 tahun seperti itu. Kemudian Rasulullah berkata, "Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum wa waznun ma'lum ila ajalin maklum." Barang siapa yang memberikan hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu pula. Seperti itu teman-teman. Kemudian sanad. Oke, saya akan pindahkan diri agar kalian bisa melihat sanad. Oke. Sebenarnya tanpa saya kasih chart seperti ini, teman-teman langsung bisa mengklasifikasikan sanad ini. Oh, ada nama-nama apa nih yang di ahbarona, di apa seperti itu. Sanadnya yang pertama tadi saya bilang sodakoh ya. Sodakoh di sini kalau kita melihat kepada Kitabul Rijal Hadis, di sana ada nama lengkap yaitu Sodakoh bin Al-Fadl. Kemudian Ibnu Uyainah di sini adalah Sufyan, kemudian Abdullah ibnu Abi Najih, kemudian Abdullah ibnu Katsir, Abu Minhal, dan terakhir adalah Ibnu Abbas. Adapun status dari hadis ini adalah sahih, seperti itu. Kemudian, bagian yang kita tunggu-tunggu terakhir adalah soal. Nah, kali ini saya ingin memberikan soal kepada teman-teman. Sebutkan 3 metode dalam penggalian asbabul wurud menurut Imam Syuyuti yang tadi sudah saya jelaskan ke kalian. Oke? Baik, seperti itu kira-kira penjelasan kita pada materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Yang belum absen, jangan lupa absen di MMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.